Halo Sobat Scaper, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya, dan sehat-sehat terus, dan tentunya masih bermain Aquascape ya. Jadi, ketemu lagi di channel Ngurah Iwan, channel yang akan membahas seputar Aquascape. Pada video kali ini saya akan membagikan tips untuk kalian yang akan memilih filter untuk Aquascape. Jadi, simak terus videonya. Sebelum kita ke pembahasan tentang filter yang cocok untuk aquascape, ada baiknya kita mengetahui dulu fungsi dari si filter ini. Jadi fungsi filter pada aquascape ini sangat berperan penting ya untuk menjaga kualitas air. Selain menjaga kualitas air, si filter ini juga menjadi rumah bagi bakteri-bakteri baik yang sudah terbentuk di ekosistem aquascape kita. Jadi ada baiknya kalian memilih filter yang tepat untuk aquascape. Jadi langsung saja, filter apa saja yang cocok dan saya rekomendasikan untuk filter aquascape kalian. Jadi filter yang pertama ada filter celup. Sesuai nama, filter celup ini posisi atau penempatannya dicelupkan full ke dalam tank kita, di dalam tank. Jadi bisa kalian lihat video-video saya, ada salah satu tank saya yang menggunakan filter celup. Cuman sudah saya modifikasi ya, sudah saya gunakan sebagai fungsi tambahan menjadi sub skimmer. Jadi untuk kelebihan si filter celup ini dari segi harga dan juga bentuk atau ukuran. Kalau harga memang lebih murah dibanding filter-filter yang lain. Untuk kelebihan yang lain, dari segi ukuran bisa kita gunakan untuk tank-tank berukuran kecil. Kemudian segi kekurangan, kalau kekurangan pada filter celup ini, saya rasa kekurangannya ada pada media filter. Media filter di sini memang sangat terbatas karena dari segi ukuran yang sudah kecil. Jadi media filternya hanya menampung beberapa media filter saja. Kemudian kekurangan yang lain. Kalau kekurangan yang lain itu dari segi tampilan aquascape kita. Ketika kita memakai filter celup, kita akan, atau pandangan kita akan lebih terganggu dengan keberadaan si filter celup ini. Bisa kalian cek sendiri di video saya. Itu memang sedikit mengganggu ya, tapi untuk fungsinya masih sama dan berfungsi dengan baik ya. Jadi itu dari satu filter, yaitu filter celup. Saya juga rekomendasikan untuk tank-tank kecil. Kemudian yang kedua ada filter hang on bag, HOB. Sesuai nama ya, dari sesuai nama hang on artinya yang digantung ya, yang digantung. Jadi posisi si filter ini kita letakkan di bagian belakang, bisa di bagian belakang ataupun di bagian samping akuarium kita. Jadi kelebihan si filter ini tidak mengganggu pemandangan atau layout dari si aquascape ya, karena posisinya bisa berada di luar tank, jadi tidak begitu mengganggu. Kemudian kelebihan yang kedua itu dari segi ukuran media filter juga bisa menampung lebih banyak ketimbang filter celup tadi. Kemudian kelebihan yang ketiga ada di multifungsi. Artinya selain bisa menyerap kotoran yang ada di dalam akuarium atau di dalam aquascape, fungsi filter ini juga bisa digunakan sebagai sub skimmer, karena sekarang modelnya juga sudah ada yang dilengkapi dengan sub skimmer. Fungsi sub skimmer ini
adalah untuk menyaring protein berlebih yang ada di atas permukaan air aquascape kita. Itu adalah protein berlebih yang tidak bisa diserap oleh tanaman. Makanya ketika kalian melihat permukaan air aquascape kalian itu berminyak, solusinya adalah kalian bisa pakai surf skimmer. Itu kelebihan yang ketiga dari si hang on back ini, si filter hang on back ini. Kemudian kalau kekurangan, kalau menurut saya kekurangannya belum ada yang terlalu terlihat ya, karena semuanya juga sudah masuk kategori, dalam artian tidak merusak penampilan aquascape, tidak merusak layoutnya, media filternya juga lebih banyak. Kemudian fungsinya juga bukan hanya menyaring yang ada di sekitar aquascape, juga bisa berfungsi sebagai surf skimmer, yaitu menyerap permukaan air akuarium kalian yang kotor. Jadi itu dari si hang on back ini ya, filter hang on back. Kemudian yang ketiga ini yang paling banyak dan paling direkomendasikan, yaitu si filter kanister. Ya, filter kanister sini juga memiliki banyak varian. Kalau sekarang banyak yang membuatnya dari paralon, itu DIY ya. Itu banyak, yang pabrikan juga ada. Dari segi harga juga sudah pastinya lebih mahal. Kenapa yang paling direkomendasikan adalah filter kanister? Karena media si filter kanister ini bisa menampung lebih banyak media filter. Jadi karena dari segi ukuran ya bisa menampung lebih banyak media filter. Kemudian kelebihan yang kedua itu ialah dia tidak merusak sama sekali dari layout si aquascape kita. Karena posisi si filter kanister ini berada di luar aquascape kita, atau berada di bawah kabinet atau di dalam kabinet aquascape kita. Makanya dia tidak akan merusak layout kita ya. Jadi kita pure lihat layout yang kita buat dan juga pure aquascape, tidak ada halangan mesin yang terlihat, filter-filter yang terlihat. Makanya filter kanister ini juga yang paling banyak direkomendasikan. Itu kelebihan yang kedua. Untuk kelebihan yang ketiga juga sama ya, seperti filter hang on back. Ini juga untuk in dan outnya bisa kalian multifungsikan sebagai filter untuk menyaring yang di dalam aquascape, kemudian bisa menyerap di permukaan air aquascape juga. Jadi itu sangat banyak kelebihannya ya untuk si filter kanister ini. Kemudian dari segi kekurangan, kalau segi kekurangan menurut saya sulit ya. Kalau dari segi kekurangan belum terlihat juga. Kalau makanya saya berikan 3 rekomendasi filter untuk kalian yang akan memulai bermain aquascape. Jadi ketiga filter ini cocok untuk kalian gunakan di tank aquascape kalian. Tapi ingat, tergantung ukuran dan kebutuhan di aquascape kalian. Jadi sesuaikan saja dulu. Kalau memang mau bikin yang nano, bisa kalian pilih filter yang hang on atau yang celup. Tapi untuk yang ketiga ada jenis filter kanister. Ini yang tidak bisa ditempatkan di bawah aquascape, di bawah tank, tidak bisa. Karena dari kekuatannya, dari si power headnya sendiri. Ada yang harus ditempatkan sejajar dengan tank aquascape, tank kita. Jadi bisa kalian cek lagi video saya. Ada satu tank yang saya pakai kanister, itu memang posisinya memang harus berada sejajar dengan tank akuarium kalian. Jadi itu 3 filter yang saya rekomendasikan untuk kalian untuk aquascape, dan dikembalikan lagi ke kebutuhan aquascape kalian dan juga size dari
aquascape kalian. Jadi, segitu dulu untuk video ini ya. Jangan lupa yang baru bergabung di channel ini, yang suka bermain air, yang suka bermain aquascape, jangan lupa klik tombol like-nya dan juga subscribe. Jadi segitu dulu videonya. Semoga bermanfaat dan semoga kalian tetap main aquascape ya, dan tentunya maju terus aquascape Indonesia.